Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan materi manajemen kualitas air, yaitu pengapuran. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Wahyu Nasrullah, NIM 1419111333096. 2. Denny Faizal Rahman, NIM 1419111133115. Ketiga, Weli Chandra dengan NIM 1419111133124. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Amiruddin Afandi dengan NIM 1419111133119. Pendahuluan. pH atau power of hydrogen merupakan interaksi antar tanah dasar dan air yang tertampung di dalamnya. Perairan dengan tingkat asam yang tinggi biasanya disebabkan oleh pengaruh tanah yang asam atau memiliki pH di bawah 7. pH asam dapat bersifat toksik bagi organisme dalam perairan. Pengapuran merupakan salah satu cara untuk mengontrol kualitas perairan dengan mengatasi rendahnya pH pada tanah, sehingga tidak menimbulkan toksik dan pertumbuhan organisme di perairan akan menjadi optimum. Pengapuran dilakukan dengan pemberian kapur seperti kapur tohor atau kapur dolomit pada tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Faizal Rahman, NIM 14191133115 dari kelompok 9 akan menjelaskan fungsi pengapuran pada dasar tambak. Selain untuk memperbaiki keasaman dasar tambak, kapur juga berfungsi sebagai desinfektan dan penyedia unsur hara atau fosfor yang dibutuhkan plankton. Tanah dasar tambak yang mengandung pirit harus direklamasi terlebih dahulu selama kurang lebih 4 bulan sebelum diberi kapur sejumlah 2-2,5 ton per hektar are. Kapur yang digunakan di tambak berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan alkalinitas air, membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat, meningkatkan pH, desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur P, dan merangsang pertumbuhan plankton serta bentos. Menurut Collis 2016, jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam adalah kapur aktif atau kapur tohor CaO dan kapur pertanian CaCO3 atau CaMgCO32. Kapur karbonat diperoleh dengan menggiling batu kapur tanpa pemanasan. Yang tergolong kapur karbonat adalah kalsit CaCO3 dan dolomit CaMgCO32. Nama saya Wahyu Nasrullah, NIM 1419111133096. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pengapuran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi kapur dalam tambak agar diperoleh pengapuran yang optimal dan efektif untuk meningkatkan pH. Idealnya proses pengapuran selama 3-7 hari sebelum pembukaan dan pengisian air. Jika memungkinkan, dilakukan pemeriksaan pH air, pH tanah lebih dari 6,5 dan pH air telah mencapai 7,5 sampai 8,5 yang menunjukkan bahwa proses pengapuran berjalan normal. Bahan kapur yang biasanya digunakan ialah kapur bakar atau kapur kalsit atau kombinasi keduanya. Sedangkan untuk susulan sebaiknya menggunakan kapur dolomit. Dolomit juga secara rutin digunakan pada tanah pH normal karena unsur Ca dan Mg pada dolomit sangat dibutuhkan untuk membentuk klorofil dan pertumbuhan fitoplankton. Pada saat pengaplikasian kapur, tanah dan tambak dikondisikan macak-macak agar kapur tersebut mudah bereaksi. Karena bahan kapur termasuk bahan yang lambat bereaksi dengan tanah dan proses peningkatan pH tidak dapat terjadi seketika, melainkan pelan dan bertahap. Pemberian kapur pada tambak dilakukan pada saat angin tidak berhembus kencang.
yaitu untuk mencegah kapur berhamburan keluar dari dasar tambak. Pada saat pengaplikasian, sebaiknya posisi tubuh membelakangi arah angin agar kapur tidak mengenai tubuh saat pemberian kapur. Pemberian kapur diupayakan tersebar merata di perairan dasar tambak. Dari Chandra Wijaya, NIM 14111133124 akan membahas hasil dan pengaplikasian pemberian kapur ke dalam perairan. Pemberian kapur ke dalam perairan menghasilkan air dengan kualitas bagus. Kapur dapat menjaga pH air sehingga semua hewan air dapat hidup dengan baik, termasuk plankton sebagai bahan pakan alami. Menurut Harteman 2019, air yang memiliki pH rendah atau kurang netral akan membuat pengaruh dari pemupukan tidak signifikan, sehingga perlu melakukan pengapuran di perairan. Pemberian kapur akan meningkatkan pH di perairan sehingga dapat membunuh patogen dan hama. Pengaplikasian pengapuran di kolam dilakukan ketika kolam selesai digunakan dan akan digunakan kembali untuk budidaya. Menurut Salsabila dan Suprapto 2018.